Dan aku bersumpah demi waktu subuh, saat nafas mulai berawal untuk mengiringi aktivitas, disitulah semua hamba-hamba Allah yang beriman sudah menyusun rencana-rencana kehidupannya yang jelas. Subuh itu setiap ada kata dalam bahasa Arab dimulai dengan shod, ba, dan ha, itu bukan hanya menunjukkan waktu awal pagi, tapi saat yang bersamaan juga menunjuk kepada rencana yang tersusun dengan rapi. Jadi kalau orang Arab tanya begini, kaifa asbahti ya ukhti, saudariku, bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kondisi. Maksudnya Anda punya kegiatan apa pagi ini? Jam 7 nanti di mana? Jam 8 mau mengerjakan apa? Jam 9 mau melakukan aktivitas apa? Kenapa waktu kita dimulai dengan subuh untuk memberikan kesan umat Islam itu baru bangun dari tidurnya, dia sudah memiliki visi dan rencana kehidupan yang terukur dan jelas. Anda besok mulai mau kuliah atau hari ini tanya balik, nanti jam 8 mau di mana? 9 kerjakan apa? Nah, kalau Anda ingin sukses, ingin maju, berkemajuan, ingin membangun, hal yang pertama Anda harus lakukan adalah harus punya visi dan misi yang jelas. Minimal rencana kehidupan di hari itu terukur. Makanya dimulai dengan subuh. Bacaannya apa nih? Tulisannya nih. Rencana hari ini A, B, C, istighfarnya. Mau berapa juz baca Quran hari ini? Berapa halaman? Nanti duhur mau sholat di mana? Berapa banyak infak hari ini mau dikeluarkan? Berapa buku yang mau baca di hari ini? Sudah ada judul buku yang mau dibaca di hari ini? Apa riset yang bisa dilakukan di hari ini? Ini orang Islam itu dari dulu begitu. Gak ada orang bangun dari tidur kecuali dia punya rencana yang terukur. Buku yang dibaca berapa? Sahabat tuh gini, kalau bangun dari tidur itu udah siap. Nanti ngaji di Nabi, Nabi ada di sini, ngajinya materi ini saya akan dapat ini, targetnya ini, amalannya ini, implementasinya ini. Terukur sekali. Pilihannya jelas. Begitu melihat Ali dan Abu Hurairah belajar di bidang ilmu, maka Utsman memilih sudah, saya akan concern di bidang bisnis. Begitu lihat bisnis, sahabat yang lain, oh Abu Ubaidah bin Abi Al-Jarrah, saya akan concern di bidang militer. Itu semua jadi. Begitu militer diambil, kedudukan diambil, harta diambil, ilmu diambil. Bila lihat, wah 3 udah diambil, tinggal 1 lagi tenaga. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Nabi komen, saya mendengar suara telapak kakinya Bilal di taman surga. Tek, langsung kesimpulan muncul. Adzan aja udah ke surga, ngapain saya ngambil bagiannya Utsman? Akhirnya beliau komitmen mengambil bagiannya dengan tenaga, khusus mengabdikan dirinya di masjid untuk adzan. Kalau ada marbot di DKM menyusun fikih marbot dengan metode seperti ini, bangga. Dari masjid mengantarkan saya ke surga. Kurikulumnya turun. Bukan hanya sampai di sini, nabinya meninggal, itu sahabat Bilal diburu karena punya catatan pada saat itu pemimpin, mana sahabat yang masih hidup. Ditemukanlah sahabat Bilal bin Rabah, itu diburu, dicari tempat beliau tinggal karena mengungsi ke daerah yang diduga tidak banyak orang ada di sana. Dicari, ditawarkan jadi hakim MA, hakim agung Pak, ditawarkan. Beliau menolak. Jangan saya, yang lain aja. Kalau menolak, adzan aja lah supaya mengobati kangen kami pada Nabi. Begitu adzan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak kuat, ingat Nabi, pingsan. Jadi beliau pertahankan kalimat Nabi itu sampai meninggalnya. Passionnya sudah ada di situ. Nah, Anda masuk kampus ini passionnya sudah ketemu belum? Muncul belum? Rencananya apa? Itulah subuh. Kalau sudah ada bacaan itu, apa yang kita lakukan? Tuh, di belakang cahaya sang surya. Fajar. Kayak aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Saya akhiri sampai di sini. Subuh namanya ada 2, yang lain cuma 1. Zuhur 1, asar 1, maghrib 1, isya 1. Khusus untuk subuh dan fajar. Nanti di hadis ditambah dengan ghadat. Kenapa ada fajar? Begitu Anda siapkan rencana, sudah siap, bacaannya sudah siap, dibuka dengan tanda cahaya pertama yang membelah kegelapan malam, membuka peradaban baru, semua menjadi terang.
habis gelap terbitlah terang, muncul cahaya fajar. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Begitu dibuka, adzan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata sholat subuh bukan hanya membawa fisik saja, badan untuk ruku dan sujud. Ternyata membawa catatan kegiatan dan rencana kita yang akan kita eksekusi di hari ini. Datang ke hadapan Allah, minta dimudahkan, minta dilancarkan, minta dilindungi, dan itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua malaikat siang dan malam yang bertugas shift di waktu itu. Dari mana dalilnya? Al-Bukhari. Nomor berapa? 555. Hadisnya dari siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya bagaimana? Yata'aqabuna fikum malaikatul laili wa malaikatul nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat petugas shift malam dan siang yang menemani kita bertukar posisi setiap waktu subuh, kemudian asar di waktu pertengahan. Kemudian naik shift itu, wa yas'adu tarakal ladzina batu, naik meninggalkan yang tinggal, fa yas'aluhum, maka Allah mengonfirmasi kepada mereka, wa huwa a'lam, dan Allah sudah mengetahui sebelum ditanyakan pada malaikat. Ini supaya diperdengarkan di lisan malaikat, supaya diperdengarkan dan diketahui oleh kita. Allah sudah mengetahui sebelum itu. Maka Allah kemudian mengkonfirmasi, kaifa taraktum ibadi, tugas kamu bagaimana tadi ketika meninggalkan hamba-Ku? Maka dijawab oleh malaikat, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, mereka itu kami tinggalkan, terjemahannya kurang lengkap, sedang sholat. Tapi tidak diterapkan dengan detil, sedang sholat dan menyampaikan rencana-rencana dan doa kehidupan mereka dalam sholatnya. Itulah sebabnya inna Qur'anal fajri kana masyhuda, dipersaksikan. Jadi kita itu datang sholat subuh bawa rencana, teman-teman, Bapak Ibu. Ini dosen bagaimana, rektor bagaimana, untuk kampus seperti apa. Datang sholat itu sambil sujud dalam hati kita, ya Allah mudahkan rencana kami. Udah disusun malamnya. Makanya datang dari sholat itu membawa rencana, diimplementasikan setelah itu langsung dalam kegiatan. Itulah subuh, itulah fajar. Makanya Nabi langsung komen, ya Allah mohon berkahi umatku dalam awal fajarnya. Ya, siapa di antara kita yang sholat bawa program, bawa harapan, bawa capaian? Nah, ini titik akhir yang saya sampaikan kepada kita semua untuk kembali bersama-sama mengkaji. Mari kita mulai dari Sport Museum ini. Kumpulnya banyak, kumpulnya bareng-bareng. Kalau bisa ke depan dibuka gerakan ya UMY misalnya dari mulai subuh berjamaah. Kalau bisa itu di istiqomahkan, ya bisa konsisten walaupun tidak mudah itu. Nanti konsisten itu Pak Warek itu ada 9 tahapan sebelumnya ya. Harus betul-betul dioptimalkan yang 9 ini. Konsis 1, konsis 2, konsis 3 sampai konsisten tuh. 9 tahap, nanti diurai dulu. Nah, kalau bisa jangan cuma sholat selesai tukar pikiran. Fakultas A siapa, buka UMY Share misalnya, kan ada talk gitu kan. Dari luar kita bikin UMY Share. Satu orang maju, mahasiswa buka kasus, buka pendapat, diskusi, selesaikan, kembangkan jadi jurnal, jadi naskah akademik, kontribusikan. Itu kalau jadi itu bagus sekali. Ya, riset dari 38 provinsi, mulai misalnya dari Aceh dulu, besok tugaskan sepekan Aceh bikin riset, setelah subuh diskusi, dialog, macam-macam sesuai fakultasnya, dirumuskan, jadi jurnal, naskah akademik, jadi solusi, bikin panduan, kirimkan ke Pemprovnya ke sana, teruskan rekomendasi dari Jogja untuk Aceh berkemajuan, fasilitasi dari Majelis Tabligh ke bawahnya, tarjinya muncul, pandangan keislamannya bagaimana, basicnya kuat, jaringannya bagus, implementasinya tinggal diterapkan. Itulah kampus solusi. Itulah kampus cahaya, kampus berkemajuan, kampus sang surya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapatkan. Ya, saya berharap kita bisa memaksakan diri untuk lebih meningkatkan kemampuan kita di era saat ini karena tantangannya tidak biasa. Ya, saya ingin ijazahkan satu doa yang dengan itu insya Allah kita bisa lebih optimal mengeluarkan potensi kita untuk berkembang. Mau saya kasih atau kita tutup? Kasih ya. Singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Paksain. Ya, ayo rekam. Paksain. Paksain ya. Paksa diri kita untuk berkembang ya. Paksa diri kita untuk memahami, paksa diri kita untuk maju, paksa diri kita untuk serius belajar, paksa diri kita untuk serius beramal. Kalau kita bisa paksakan itu dengan cara yang baik, maka insya Allah kemajuan yang kita harapkan akan tumbuh dan berkembang. Nasrun minallah wa fathun qarib, mubasysyiral mu'minin. Sebelum saya akhiri dengan salam, mohon izin. Tadi ada beasiswa penghafal Quran, yang sudah hafal Quran berapa banyak? Coba. 30 juz. Yang 30 juz, bukan juz 30 juz dulu. Coba berdiri. Berdiri. 1, 2, 3, berdiri. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang perempuan, ya, sebelah head. Enggak, belakang juga ya, alhamdulillah. Enggak, maksud saya supaya Ustaz Fatur lihat. Karena nanti pagi ini kita akan meluncing Tabligh Institute. Masjidnya akan diresmikan. Pusat kaji itu bukan sekedar masjid. Di dalam itu akan ada pusat pendidikan calon ulama dan pemikir masa depan. Yang disiapkan pendidikannya sampai dengan S3. Dididik langsung jadi orang-orang profesional di masa depan dan itu terpilih. Saya harap nanti Ustaz Fatur tolong didampingi ini kita data. Ya, jadi masjid yang nanti Pak Ijek akan diresmikan, ini salah satunya. Saya harap Anda terlibat di situ dan saya akan langsung mendampingi. Nanti kita akan riset betul, belajar dengan betul, kita maksimalkan. Jadi nanti kalau kita belajar peradaban Islam dari Mesir, kita bisa berangkat ke Mesir. Ya, nanti peradaban Islam di Spanyol, kita bisa berangkat ke Spanyol. Kita bisa riset, kita bisa optimalkan. Saya harap teman-teman yang sudah hafal Quran nanti bisa masuk generasi awal yang belajar. Selanjutnya nanti bisa menyusul. Kita bikin program ya pendidikan kader ulama dari PKU. Mudah-mudahan nanti ada kontribusi yang baik. Pagi ini kita resmikan, besok kita optimalkan, dan mudah-mudahan dengan UMY yang sekarang berjalan, UMY sudah berjalan. Kami dampingi program menghafal Quran. Umri juga sudah. Jadi Umri itu kita dampingi dari mahasiswa awal masuk sampai di wisuda. Diharapkan IPK bisa 4 dan hafal Quran 30 juz. Ya, dan kami berikan pendampingan beasiswa yang bagus sampai mengambil S3. Jadi jangan cukupkan S1 sampai 2 sampai S3. Saya harap wajah-wajah yang berdiri ini nanti bisa dioptimalkan, disambungkan ke Tabligh Institute, dan nanti kami yang siapkan kelengkapannya. Kita nanti akan kirimkan buku-buku pendampingan, itu gratis, tidak ada biaya ya. Kalau dipungut biaya nih, sampaikan sama saya ya. Tidak ada biaya, kita gratis insya Allah. Niatkan untuk membahagiakan orang tua kalian semua. Ya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, baik yang hadir secara langsung di Sportorium ataupun yang bergabung di channel YouTube UM Jogja. Demikian tadi tabligh akbar bersama Ustadz Adi Hidayat, MA PhD, hari ini Ahad 19 Januari 2025, bertepatan dengan 19 Rajab 1446 Hijriah. Semoga berkah rahmat Allah senantiasa tercurah pada kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Fatur Rahman Kamal, Bapak Ikhwan Ahada, Bapak Arbarik Sawan Komaru, pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga segenap Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Mohon maaf untuk segala kekurangan selama penyelenggaraan acara. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa Allah curahkan pada kita semua.